Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di perkuliahan struktur aljabar 2. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa berdoa, kemudian like, subscribe, dan komen ya di video ini. Selamat belajar. Baik, pada bagian kedua ini, homomorfisme ring, kita akan membahas beberapa sifatnya, yaitu sesuai dengan teorema pertama, jika Pi adalah homomorfisme ring dari R ke R aksen, maka berlaku yang pertama, P0 sama dengan 0 aksen. Ini artinya identitas di R dipetakan ke identitas di R aksen. Kemudian Pi dari min A sama dengan min Pi A. Jadi seolah minnya keluar ya. Seperti itu. Yang ketiga, jika S subring dari R, maka hasil pemetaan dari S ya, semua himpunan itu akan menjadi subring dari R aksen. Nah, seandainya S-nya kita ambil R ya, karena R adalah subring dari dirinya sendiri ya, maka hasil pemetaannya PR jelas akan menjadi subring dari R aksen. Jadi semua hasil pemetaan dari R itu akan menjadi subring dari R aksen ya. Seperti itu. Jadi secara umum untuk semua subring dari R, hasil pemetaannya akan menjadi subring dari R aksen. Kemudian yang keempat, jika S aksen subring dari R aksen, jadi subringnya ada di R aksen, maka inverse dari P, ya inverse dari P itu akan menjadi subring dari R. Jadi S aksennya kan ada di R aksen ya, maka balikannya, kan pemetaannya P tadi dari R ke R aksen. Ini dari R ke R aksen. Nah, jika kita punya subring dari R aksen yaitu S aksen, maka prapetanya atau inverse dari P, jadi P inverse dari S aksen, ini adalah himpunan yang dipetakan ke S aksen ya, itu akan menjadi subring dari R ya, karena dia berada di himpunan R. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika R mempunyai elemen satuan 1, di mana hasil petanya bukan 0 aksen ya, dia tidak dipetakan ke 0 aksen, maka P1 ini akan menjadi elemen satuan dari PR. Jadi hasil pemetaannya nanti juga menjadi elemen satuan dari PR. Bukan dari R aksen ya, tapi bisa saja ini akan sama menjadi elemen satuan dari R aksen. Untuk pemetaan yang bagaimana? Ya, kalau seandainya, jika seandainya jelas kalau PR-nya adalah R aksen sendiri, artinya pemetaannya bersifat surjektif. Semua hasil petanya merupakan R aksen, seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk 5 bagian dari teorema 1 ini akan kita buktikan satu persatu. Yang pertama, kita akan tunjukkan betul bahwa 0 dipetakan ke 0 aksen. Oke. Nah, pertama perhatikan P0 itu di mana adanya. Hasil peta jelas ada di R aksen ya. Kan pemetaannya dari R ke R aksen. Hasil pemetaan 0, perhatikan P0 ya. Nah, itu terletak di R aksen. Dan untuk setiap anggota di R, anggap saja A,
kita punya pi A sama dengan apa? Di R kita boleh menjumlah A tambah 0, pasti hasilnya tetap A ya. Karena 0 ada identitas. Karena pi-nya sendiri tadi adalah homomorfisme, maka boleh ini berlaku menjadi pi A tambah pi 0. Jadi terpisahkan atas penjumlahan sesuai dengan sifat atau definisi dari homomorfisme ring. Oke, karena pi A ada di R aksen ya, hasil pemetaan ada di R aksen, maka R aksen sendiri ada suatu ring, dia pasti punya inverse ya. Pi A, inverse-nya ya negatif pi A, inverse terhadap penjumlahan. Sehingga kalau kita tulis pi 0 sama dengan apa? Pi 0 ini ada di R aksen, berarti boleh ditambah dengan identitas di R aksen, yaitu 0 aksen. Nah, 0 aksen itu boleh kita tulis sebagai negatif pi A tambah pi A. Karena negatif ditambah positifnya itu adalah 0 ya, identitas di R aksen. Nah, kita ganti tambah dengan pi 0. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif. Jadi dari baris 1 ke 2 ini kita gunakan sifat asosiatif. Pada penjumlahan kita kelompokkan. Jadi pi A-nya dengan pi 0 kita kelompokkan. Karena pi-nya adalah homomorfisme seperti yang tadi sudah dijelaskan, pi A tambah pi 0 ini kita ubah menjadi pi A tambah 0. Nah, jelas A tambah 0 itu adalah A, sehingga diperoleh negatif pi A tambah pi A itu hasilnya adalah 0 aksen ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa pi 0 atau pemetaan dari 0 hasilnya adalah 0 aksen. Nah, seperti itu proses pembuktiannya. Kita lanjut saja yang kedua. Bagaimana menunjukkan bahwa pemetaan dari min A itu adalah negatif dari pi A. Jadi kan kalau A hasil petanya ya ini ya, pi A. Nah, kalau negatif A, inverse dari A ternyata juga inverse dari pi A yang ini. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi inverse-nya juga dipetakan ke inverse dari A. Selanjutnya, menunjukkan ini, apa yang perlu kita tunjukkan? Kita cukup tunjukkan bahwa pi dari min A ditambah pi A sama dengan 0 aksen. Seperti itu. Mengapa itu yang harus kita tunjukkan? Ini adalah negatif dari pi A. Pasti negatif pi A. Kalau ditambah pi A sama dengan 0 ya. Karena ini adalah sifat dari inverse. Nah, kalau kita ingin menunjukkan ini sama dengan pi min A, ya udah tunjukkan bahwa pi min A kalau ditambah pi A 0 aksen. Nah, itu harus ditunjukkan ya. Kalau itu ditunjukkan berarti betul pi min A ini sama dengan min dari pi A. Nah, teman perhatikan semuanya bahwa pi min A tambah pi A itu kita gunakan sifat homomorfisme ring. Min A ditambah A-nya digabung ya. Karena homomorfisme seperti itu. Min A tambah A yang ada di R ya. Hasilnya adalah 0. 0 karena ada di R ya, bukan 0 aksen. Nah, pi 0 tadi di yang pertama yang tadi sudah kita buktikan. Pi 0 hasilnya 0 aksen. Jadi kita tulis 0 aksen. Jadi sudah selesai. Jadi pi min A sama dengan min pi A, yaitu inverse terhadap penjumlahan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan jika S subring dari R, maka hasil pemetaannya yaitu PS juga akan menjadi subring dari R aksen. Nah, untuk menunjukkan subring, kita ingat lagi materi sebelumnya. Kita cukup tunjukkan, ambil dua anggota di PS, ya karena kan yang mau ditunjukkan PS-nya subring. Ambil dua anggota PS, tunjukkan hasil
pengurangannya A min B dan hasil perkaliannya juga ada di PS. Nah, itu yang harus ditunjukkan. Oke, kita mulai saja. Misalkan AB ada di PS. Jadi hasil pemetaannya ya. Di sini kita misalkan nih himpunan PS. Ada A dan B di sini. Nah, pasti A dan B itu hasil pemetaan dari suatu elemen yang ada di S. Ya, kita gambar di sini aja dulu. Ada anggota S yang dipetakan ke A dan yang dipetakan ke B. Jadi kita misalkan anggota S itu sebagai XY. Nah, XY-nya. Jadi X dipetakan ke A, Y dipetakan ke B, seperti itu. Itu ilustrasinya. Oke. Jadi kita misalkan X dan Y yang itu di mana X-nya dipetakan ke A, Y dipetakan ke B. Seperti itu. Nah, bagaimana hasil A min B? Karena untuk menunjukkan subring, kita menggunakan teorema saja. Tunjukkan bahwa hasil pengurangan dan hasil perkaliannya ada di PS ini. Jadi A min B berarti A-nya kita ganti dengan PX, B-nya kita ganti dengan PY. Kita tahu bahwa dari sifat yang nomor 2 tadi ya, min PY berarti minnya masuk ke dalam ya, seperti sifat nomor 2. Jadi PX tambah P min Y. Karena P-nya adalah homomorfisme ring, jadi X dengan min Y-nya boleh ditambahin. X tambah min Y atau kita menulisnya X min Y. Jadi pengurangan di sini sebenarnya menjumlah dengan bilangan negatif ya. Jadi PX min Y. Hasil dari A min B. Perhatikan S-nya kan subring. Sementara XY ada di S. Karena S subring, X min Y pasti ada di S ya. Karena S-nya subring. X min Y ada di S. Berarti P dari X min Y ada di mana? Karena X min Y ada di S, berarti P X min Y anggota dari PS. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah seperti ini. Di S ini ada X min Y anggotanya. X min Y pasti kalau dipetakan ya hasilnya P dari X min Y. Adanya di mana? Ya dari hasil pemetaan S. Ya kita tulis himpunannya PS. Jadi kalau PS ini himpunan. Tetapi kalau PX min Y itu anggota dari PS. Jadi kita peroleh A min B sama dengan PX min Y ada di PS. Jadi kita sudah berhasil menunjukkan pengurangan dua anggota PS masih ada di PS. Jadi tertutup terhadap pengurangan ya. Begitu juga dengan perkalian, sama caranya. A-nya kita ganti PX, Y-nya kita ganti PY. Sebenarnya ini operasi yang ada di R aksen ya. Cuman kita tidak tulis. Langsung saja. Berarti menurut sifat homomorfisme atau definisi homomorfisme, X kali Y-nya bisa dikali digabung. Karena XY adalah anggota dari S ya. Ini pasti ada di S ya. Si XY-nya. Kenapa? Karena X-nya subring. Perkaliannya pasti ada di S. Kalau PXY ada di S, XY-nya ada di S, berarti PXY ada di PS. Nah, sama seperti tadi logikanya. Jadi kalau ada anggota S-nya XY, ya adanya juga bisa dipetakan. Begitu. Menjadi PXY. Jadi kesimpulannya, A min B, A B-nya tadi di PS, A min B-nya masih di PS, dan perkaliannya juga ada di PS. Berarti terbukti bahwa
PS adalah subring. Jadi seperti itu cara membuktikannya. Kita lanjut. Misalkan S aksen subring dari R aksen, maka inverse-nya ya atau propeta dari S aksen akan menjadi subring dari R. Jadi yang kita punya adalah subring dari R aksen, yaitu S aksen. Nah, ini subringnya. Oleh pemetaan P dari R ke R aksen, S aksen ini merupakan pemetaan dari sesuatu ya. Ya, itulah yang kita lambangkan P min pangkat min 1 dari S aksen. Seperti itu. Bagaimana membuktikannya? Sama seperti yang tadi, cuman sekarang pengambilan anggota, karena yang mau ditunjukkan adalah inverse S aksen ya, maka anggota yang diambil adalah anggota dari inverse S aksen. Kita misalkan saja anggotanya namanya PQ. Jadi di S aksen ini ada P dan Q. Ini P dan Q pasti hasil pemetaan sorry ya. PQ kita ngambilnya di inverse-nya ya, berarti di kiri bukan di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita punya dua himpunan, ini S aksen, ya kita tadi ngambilnya di P inverse ya, di sebelah kiri ya. Kalau ini ada P dan Q, itu anggota dari inverse dari S aksen ya. Yang ini. P dan Q-nya ada di sini, berarti hasil pemetaan P apa? Ya, P ya. Kan pemetaannya tadi P. Hasil pemetaannya P dan PQ ada di mana? Ya, ada di S aksen, karena ini dipetakan ke R aksen ya. Pasti karena anggotanya di sini, berarti ini hasilnya IP. Nah, ada di sini. Itu juga PQ-nya ada di S aksen. Seperti itu ilustrasinya. Sehingga kalau kita cari P dari P min Q ya, sama seperti sebelumnya, berarti kita pisahkan karena dia homomorfisme. Langsung saja. Jadi PP kurang PQ. Nah, PP kurang PQ ada di mana? PP-nya ada di S aksen, PQ-nya ada di S aksen. Sementara S aksen sudah diketahui subring. Pasti hasil pengurangannya masih ada di S aksen. Seperti itu. Karena P dari P min Q anggota S aksen ya, kesimpulannya di sini anggota S aksen. Berarti P min Q-nya ada di mana? Nah, berarti P min Q-nya ada di prapetanya atau inverse dari P S aksen, seperti itu. Ya, ini mungkin masalah penulisan saja ya. Oke, biar nggak bingung, kita tulis seperti ini saja. Kalau misalnya begini ya, PX ada di S aksen, maka kita menulis X ada di mana? X ada di inverse dari P dari S aksen. Nah, seperti itu. Jadi kalau P min Q ada di S aksen, berarti kesimpulannya P min Q ada di mana? P min Q ada di inverse P dari S aksen, seperti itu. Jadi kita sudah menunjukkan apa? Jika PQ ada di P inverse S aksen,
ternyata hasil pengurangannya juga masih ada di situ. Berarti dia tertutup terhadap pengurangan. Selanjutnya, kita tunjukkan terhadap perkalian juga seperti itu. Sedikit saja. Jadi, Pi dari P kali Q bisa dipisah menjadi Pi P kali Pi Q ya, karena dia homomorfisme ring. Kenapa anggota S aksen? Karena S aksen adalah subring, jadi perkalian dua anggota, ini anggota X aksen tadi ya. Pi P dan Pi Q ada di S aksen. Karena dia subring. Jadi kita sudah memperoleh Pi dari PQ ternyata ada di S aksen. Berarti kesimpulannya PQ ada di mana? PQ ada di, ya ini sudah kita tulis ya. PQ berarti ada di P inverse S aksen. Nah, jadi kita sudah tunjukkan dengan mengambil dua anggota dari P inverse S aksen, diperoleh hasil pengurangan dan hasil perkaliannya juga masih ada di sana. Berarti dia tertutup. Dan menurut teorema subring, dia adalah subring. Oke, kita satu lagi. Jika R mempunyai elemen satuan 1 dan tidak dipetakan ke 0 aksen, maka hasil pemetaan 1 ini, P1, akan menjadi elemen satuan dari PR. Nah, misalkan 1 adalah elemen satuan di R dan tidak sama dengan, ini 0 aksen ya, kita perbaiki. Tidak sama dengan 0 aksen, karena ini ada di R aksen ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa P1 adalah elemen satuan? Sesuai dengan definisi ya. Kalau dikalikan dengan sembarang anggota PR, hasilnya tidak akan berubah. Nah, kita harus menunjukkan nanti, tunjukkan hasilnya masih A. P1 kali A juga masih A. Untuk sembarang A yang ada di PR. Oke, kita tunjukkan dari awal. Kita akan menunjukkan dia sebagai elemen satuan di PR, berarti ambil sembarang anggota PR. Anggap saja A. A anggota PR. Hasil pemetaan dari R ya. Jadi ini R. Pasti dipetakan himpunan hasil pemetaannya disebut PR seperti ini. Kalau ini ada di dalamnya elemennya A, ya hasil pemetaannya namanya apa? Sorry, bukan begitu. A itu ada di sebelah kanan ya. A ada di PR. Apa yang dipetakan ke A? Ya, suatu elemen di R. Kita misalkan saja R kecil. R kecil dipetakan ke A. Jadi, kalau A anggota PR, berarti terdapat suatu elemen di R, kita ngelambangkan R kecil, yang dipetakan ke A. Jadi PR sama dengan A, seperti itu ya. Akibatnya apa? Kalau kita mengali A dikali P1, A kita tulis ya, A-nya kita ganti dengan PR, berarti PR kali P1. Karena dia ring, homomorfisme ring, jadi R kali satunya bisa digabung menjadi perkalian R kali 1. R kali 1 itu pasti jawabannya R. Jadi hasilnya PR. PR tadi sama dengan A. Jadi A dikali P1 ternyata sama dengan A. Begitu juga sebaliknya, kalau kita balik P1 kali A, ganti A-nya dengan PR. Lalu digabung karena dia homomorfisme ring. 1 kali R adalah R, berarti hasilnya A. Berarti kita sudah menunjukkan bahwa apa? P1 dikali sembarang anggota di PR A sama saja dengan A kali P1 dan hasilnya masih A. Jadi P1 tidak memberikan pengaruh terhadap perkalian, berarti dia elemen satuan. Ya, jadi sudah terbukti. Oke, selanjutnya kita akan
mengulang ya. Sebenarnya definisi ini ada di pembelajaran sebelumnya tentang homomorfisme grup, yaitu image dan kernel. Misalkan P adalah suatu homomorfisme ya, sembarang. Image-nya kita himpun. Sebenarnya image itu adalah semua hasil peta dari R ya, yaitu PR, atau kita kalau menulis dalam bentuk himpunan yaitu PR yang ada di R aksen, di mana R-nya anggota R. Jadi sebenarnya misalkan kalau kita punya R dipetakan ke R aksen. Nah, hasil pemetaan kan bisa macam-macam ya. Tidak harus injektif, tidak harus surjektif seperti itu. Ya jelas ini akan dipetakan, ya pemetaannya kita lambangkan sebagai hasilnya sebagai PR. Hasil pemetaannya saja. Ya mungkin ada anggota R aksen yang tidak punya prapeta seperti itu. Jadi image ya, atau hasil pemetaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kernel? Kernel dari P yaitu anggota yang ada di R yang dipetakan ke 0. Nah, untuk lebih jelas nanti kita ambil contoh saja. Bagaimana menentukan image dan kernel. Homomorfisme trivial, masih ingat ya? Apa itu homomorfisme trivial? Dari R ke R aksen. Jadi sembarang anggota R, apapun itu, misalkan A, semuanya dipetakan ke 0 aksen. Ya, berarti image-nya apa? Hasil pemetaannya. Jelas hasil pemetaannya hanyalah 0 aksen, karena semua anggota R dipetakan ke 0 di R aksen. Ya, jadi kita tulis image dari P adalah 0 aksen. Kernelnya apa? Tadi definisi kernel adalah anggota di R yang dipetakan ke 0. Karena semuanya dipetakan ke 0, berarti kernelnya ya R. R sendiri adalah kernelnya. Karena semua anggota R dipetakan ke 0 aksen. Ya. Kalau kita melihat kembali teorema 1 tadi, setidaknya kernel itu pasti memuat 0 anggota R ya. Ini minimal. Karena sifatnya 0 pasti dipetakan ke 0 juga. Jadi anggota kernel itu minimal ada 1. Jadi semua homomorfisme ring kernelnya nggak mungkin himpunan kosong. Ya, ini catatan penting. Kernel itu dari suatu homomorfisme tidak mungkin himpunan kosong. Karena pasti ada yang dipetakan ke 0 aksen, yaitu minimal 0. Tapi gini, dalam homomorfisme trivial, semua anggota dari R dipetakan ke 0 aksen. Jadi ya kernelnya berarti R sendiri adalah kernelnya. Kita lanjut. Homomorfisme identitas, kalau masih ingat ya, pada materi bagian 1 kita sudah perkenalkan. R-nya subset dari R aksen. Jadi kalau identitas harus R-nya subset dari R aksen ya. Dimana dipetakan ke dirinya sendiri. Ya, kita bisa kasih contoh misalnya begini. P dari ring contohnya 3Z. 3Z itu kan subset dari apa? Dari Z. Ya, anggota 3Z dipetakan ya ke itu lagi. Ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana image-nya? Image-nya apa? Karena dia dipetakan ke dirinya sendiri, pasti hasilnya akan jadi apa? Contoh kan kalau 3Z ya, semua anggotanya dipetakan ke dirinya lagi. Pasti hasilnya akan jadi, image-nya akan jadi 3Z sendiri ya. 0 dipetakan ke 0, 3 dipetakan ke 3, 6 dipetakan ke 6, min 3 dipetakan ke min 3. Hasil pemetaannya juga
Jadi untuk pas soal ini contohnya image-nya adalah image dari P itu pasti 3Z sendiri. Jadi si R-nya. Jadi untuk pemetaan identitas, hasil pemetaannya adalah R. Ya, karena R-nya di subset dari R aksen. Hasil peta kan harus ada di R aksen ya. Tapi hasilnya di sini adalah R karena R-nya subset dari R aksen. Ya masih ada di sebelah kanan. Kemudian kernelnya gimana? Karena dipetakan ke dirinya sendiri, berarti kalau 0 dipetakan ke 0. Ya, karena kan dia ringnya subset, jadi 0-nya sama aja. Jadi kalau A dipetakan ke A, berarti 0 dipetakan ke 0. Adakah yang lain yang dipetakan ke 0? Tidak ada. Berarti kernelnya satu-satunya adalah 0. Anggota dari R yang dipetakan ke identitas hanyalah 0. Oke, seperti itu. Kemudian homomorfisme ring theta dari Z ke Zn, di mana A di Z itu dipetakan ke R, yang mana R merupakan A modulo N. Jadi sisa pembagian dengan N, di mana R-nya sendiri merupakan nilai dari 0 lebih kecil dari N ya. Bagaimana image-nya, hasil pemetaannya? Pasti ya, setidaknya 0 dipetakan ke 0, 1 dipetakan ke 1, begitu ya. Sampai ke N-1 pasti dipetakannya masih ke N-1 ya. Nah, untuk yang lain-lain ya dia akan berulang terus hasil pemetaannya, kalau enggak 0, 1, 2, sampai N-1. Jadi semua hasil pemetaannya adalah Zn. Jadi image-nya Zn. Jadi semua anggota di Zn merupakan hasil pemetaan. Jadi ini nanti kita akan bahas juga. Berarti pemetaan yang nomor 3 ini bersifat apa? Bersifat surjektif atau pada ya. Semua kodomainnya menjadi hasil pemetaan atau merupakan rank ya. Istilah lainnya rank hasil pemetaan. Bagaimana dengan kernel? Mana yang akan dipetakan ke 0? Tadi 0 dipetakannya ke 0 ya. Nanti kalau berlanjut ini N pasti dipetakannya ke mana? Ke 0 lagi. Karena dia modulo N. Nah, N dipetakan ke 0, nanti 2N juga dipetakan ke 0, 3N dipetakan ke 0, min N juga dipetakan ke 0. Berarti yang dipetakan ke 0 adalah semua anggota Z, yaitu N, NZ yang berbentuk NZ ya, kelipatan dari N. Seperti itu. Sebagai contoh ya, misalnya kita punya theta pemetaannya dari Z, contoh saja ke Z5. Pastinya ini 0 dipetakan ke 0, 1 ke 1 juga, sampai nanti 4 ke 4 ya. 4 juga dipetakan ke 4. Nah, kalau udah lewat 4, 5, kembali lagi 5 pasti hasil pemetaannya 5 modulo 5 0. Nah, kembali lagi 5 pasti dipetakan lagi ke 0, 6 dipetakan lagi ke 1, dan sampai nanti 7 berapa? Yang dipetakan ke 4, 9 ya. 9 nanti juga pasti dipetakannya ke 4 karena modulo 5. Oke, kemudian nanti 10 pasti dipetakan juga ke 0. Nah, semua yang dipetakan ke 0 ini nanti adalah kelipatan 5. Jadi yang dipetakan ke 0 kelipatan 5, berarti kernelnya kelipatan 5 di Z kita tulis sebagai 5Z ya. Berarti kalau secara umum tadi terhadap Z kepada Zn, hasil kernelnya merupakan NZ. Seperti itu. Tapi hasil pemetaannya semua anggota dari Z5 ya. Jadi makanya image-nya kita tulis image jadi theta
semua anggota Z5, makanya image-nya Z5. Kalau Z secara umum berarti Zn adalah hasil pemetaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Sudah kita buktikan ini adalah homomorfisme ring ya. Pemetaan dari Z4 ke Z10 di mana Pi memetakan X menjadi 5X. Nah, ini sudah kita tulis. Kalau 0, hasil pemetaannya 5 kali 0 ya. Ingat pemetaannya dari Z4, ini modulo 4, ke Z10 berarti modulo 10. Kalau 0, berarti 5 kali 0 di Z10 adalah 0 ya, 5 kali 0, 0. Kalau kita ambil anggota Z4-nya adalah 1, 5 kali 1, 5. Kemudian kalau diambil 2, 5 kali 2, pemetaannya ini ya, 5 kali 2, 10. Dia ada di Z10, maka hasilnya kembali 0. Nah, lanjut 3. 3 adalah 5 kali 3, 15, berarti modulo 10 juga 5. Kita lihat image itu kan hasil pemetaannya ya. Jadi, anggota di Z4 itu kan hanya ada 4, 0, 1, 2, 3. Ini itu ternyata hanya dipetakan ke 0 dan 5 saja hasil pemetaannya. Berarti image-nya adalah 05. Kernelnya mana? Kernel adalah yang dipetakan ke 0. Nah, yang ini yang berwarna biru. Yang dipetakan ke 0 adalah 0 dan 2. Karena 1 dan 3 dipetakannya ke 5. Berarti kernelnya 0 dan 2 ya. Seperti itu. Nah.